Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Jayadi dari kelompok 2, ingin mempresentasikan makalah kami yang bertemakan dengan memahami Tuhan Yang Maha Esa dan ketuhanan. Kejadian manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dan makhluk-makhluknya yang beraneka ragam. Ini tidak sekaligus, melainkan melalui tahapan-tahapan selama 6 periode. Seperti dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-A'raf ayat 54 yang artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di ars, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Al-A'raf ayat 54. Kejadian penciptaan tubuh Adam sebagai manusia pertama adalah langsung dari tanah. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 59. Sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, kun, jadi, fayakun, maka jadilah dia. Jika jasmani Adam sebagai manusia pertama diciptakan langsung dari tanah, tidak dengan keturunannya, manusia atau generasi berikutnya tidak lagi diciptakan dari tanah, melainkan dari sari pati tanah, seperti bagaimana yang dijelaskan dalam Quran yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu sebagai air mani yang tersimpan kokoh di dalam rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta paling baik. Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Ada beberapa dimensi manusia dalam pandangan Islam, yaitu manusia sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah, manusia wajib mengabdi dan taat kepada Allah selaku penciptanya, karena adalah hak Allah untuk disembah dan tidak disekutukan. 9 bentuk pengabdian manusia sebagai hamba Allah yang tidak terbatas hanya pada ucapan dan perbuatan saja, melainkan juga dengan keikhlasan hati, seperti yang diperintahkan dalam surah Bayyinah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Saya akan menjelaskan manusia sebagai Al-Nas. Manusia di dalam Al-Quran juga disebut dengan Al-Nas. Konsep Al-Nas ini cenderung mengacu pada status manusia dalam kaitannya dengan lingkungan masyarakat dan sekitarnya. Berdasarkan fitrah manusia, memang makhluk sosial. Dalam hidupnya, manusia membutuhkan pasang-pasangan yang dijelaskan dalam surat An-Nisa, hai kalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah berkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain dan memeliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dari dalil di atas bisa dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya membutuhkan manusia, dan hal ini di luar diri untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya agar dapat menjadi bagian dari lingkungan sosial dan masyarakatnya. Selanjutnya, manusia sebagai khalifah Allah. Pada hakikat manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka
muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpah darahkan, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Dan surat Syad ayat 26, Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Dari kedua ayat di atas dapat dijelaskan bahwa khalifah merupakan anugerah dari Allah kepada manusia. Dan selanjutnya, dari fungsi khalifah tersebut sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sifat, potensi, dan keunikan manusia di antara makhluk-makhluk lainnya. Dari beberapa hakikat manusia yang dijelaskan di bawah ini, memberikan gambaran yang jelas bahwa manusia berbeda dengan hewan. Wujud sifat hakikat manusia ini merupakan karakteristik yang hanya dimiliki oleh manusia. Paham eksistensialisme mengemukakan bahwa karakteristik manusia tersebut seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan dan membenahi arah dan tujuan pendidikan. Umar Tirto Raharjo dan Lasulo mengatakan di antara wujud sifat hakikat manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Kemampuan ini menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik diri. Kemampuan ini membuat manusia bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baik, berupa non-pribadi dan pribadi. Kemampuan ini juga membuat manusia mampu mengeksplorasi potensi-potensi yang ada dirinya melalui pendidikan untuk mencapai kesempurnaan diri. Kemampuan ini menyadari diri pula yang membuat manusia mampu mengembangkan aspek sosialitas di luar dirinya, sekaligus mengembangkan aspek individualitas di dalam dirinya. Selanjutnya yang kedua, kemampuan bereksistensi. Melalui kemampuan ini, manusia menyadari bahwa dirinya memang ada dan eksis dengan sebenarnya. Manusia juga memiliki kebebasan, keberadaannya berbeda dengan hewan di kandang atau tumbuhan di kebun yang ada, tapi tidak menyadari keberadaannya sehingga mereka menjadi onderdil dari lingkungannya. Sementara ini, manusia mampu menjadi manajer bagi lingkungannya. Kemampuan ini juga perlu dibina melalui pendidikan. Manusia ini perlu diajarkan bahwa belajar dari pengalaman hidup agar mampu mengatasi masalah dan hidupnya dan sifat menyambut masa depannya. Lalu yang ketiga, pemilikan kata hati. Yang dimaksud dengan kata hati adalah kata hati nurani. Kata hati akan melahirkan kemampuan untuk membedakan kebaikan dan keburukan. Orang yang memiliki hati nurani yang tajam akan memiliki kecerdasan akal budi sehingga mampu membuat keputusannya yang benar atau yang salah. Kecerdasan hati nurani ini pun bisa dilatih dengan melalui pendidikan sehingga hati yang tumpul menjadi tajam. Hal ini penting karena kata hati merupakan petunjuk bagi moral dan perbuatan. Misi hidup manusia. Visi dan misi hidup seorang muslim apapun posisi dan jabatannya terdiri dari 4 unsur utama sebagai lingkungan dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Pertama, menjadikan akhirat sebagai tujuan akhir dari kehidupan akhirat. Itulah negeri yang abadi, yang akan menentukan keselamatan yang abadi atau kecelakaan yang juga relatif abadi. Akhirat adalah tempat yang sesungguhnya untuk mendapatkan balasan yang adil terhadap perbuatan yang dilakukan di dunia. Perbuatan baik akan mendapatkan balasan yang baik. Sebaliknya, perbuatan yang buruk akan mendapatkan balasan yang setimpal. Firman Allah dalam surat Al-Zalzalah ayat 6-8. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan atau pekerjaan mereka.
Barang siapa yang mau mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah, niscaya mereka akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Hanya saja dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, perbuatan baik di dunia akan mendapatkan balasan minimal 10 kali lipat di akhirat nanti. Tetapi perbuatan buruk akan mendapatkan balasan yang setimpal. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-An'am ayat 160, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan yang seimbang dengan kejahatannya. Sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Kesadaran akan keberadaan akhirat yang abadi sebagai tempat balas amal perbuatan di dunia, seorang muslim hidupnya akan bertanggung jawab, berusaha semaksimal mungkin, disiplin pada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan manusia, Tuhan dan alam. Manusia adalah makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk-makhluk lainnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan yang dimaksudkan yaitu manusia yang mempunyai akal dan nafsu. Akal dan nafsu manusia inilah yang dikatakan sebagai makhluk yang berkuasa karena kemampuannya dapat merubah dunia atau alam semesta, baik secara fisik maupun secara nilai sosial. Tuhan adalah sesuatu yang misterius, yang tidak dapat dikenali secara fisik. Dia ada dan terpancar dalam diri manusia yang hanya dapat dipahami secara rasa batinnya. Eksistensi Tuhan hanya dapat dipahami lewat sifat-sifatnya. Seperti dalam Islam, mengenal sifat-sifat Allah yang berjumlah 20. Sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 20 terbagi menjadi 4 bagian, yakni sifat nafsiyah, sifat yang berhubungan dengan zat Allah, jumlahnya cuma 1, yaitu wujud. Sifat salbiyah, sifat yang harus melekat kepada Allah, yang menunjukkan keberadaan dan kesempurnaannya. Sifat ini berjumlah 5, yaitu qidam, baqa, muhalafatahu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Sifat ma'ani, sifat wajib Allah yang dapat digambarkan oleh akal pikir manusia serta dapat meyakinkan orang lain karena dapat dibuktikan dengan panca inderanya. Adapun sifat ini yakni kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Yang terakhir sifat ma'nawiyah, sifat yang berhubungan dengan sifat ma'ni yang berjumlah 7, yaitu qadirun, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakalliman. Alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasi.